اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاهد الدين واختم لنا بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yauma idan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala wa ati'uh la'allakum turhamun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan takwa, untuk terus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman dan takwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita semua. Sehingga bukan karena amal kita yang banyak, bukan karena sedekah kita yang banyak, bukan karena ilmu kita yang tinggi yang akan menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang yang bertanya, kalau memang yang menyebabkan kita masuk surga itu adalah rahmat Allah, berarti tidak perlu ibadah dong. Kan bukan ibadah kita yang menyebabkan kita masuk surga. Berarti tidak perlu sedekah dong. Kan yang menyebabkan masuk surga adalah rahmat Allah. Jawabannya adalah rahmat Allah akan turun bagi mereka yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah bagi mereka yang memiliki iman dan takwa yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah
Allah akan memberikan rahmat bagi mereka yang selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana takwa itu? Bagaimana iman itu? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Wahai Umar, menurut Anda takwa itu apa? Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu intinya adalah hati-hati. Saat kita berjalan di tempat yang gelap dan ternyata jalan itu banyak durinya, apa yang kita lakukan? Hati-hati. Itulah takwa. Hati-hati dalam bertindak. Sehingga bagi kita yang misalkan sebagai guru, berhati-hatilah dalam mengajar. Bagi kita seorang pedagang, maka hati-hatilah menjadi seorang pedagang. Jangan timbangannya dikurangi. Bahkan kalau bisa kita penuhin, kita niatkan itu untuk amal kita. Kalau misalkan kita jadi pejabat, harus hati-hati. Jangan sampai uang rakyat kita korupsi. Kalau misalkan kita jadi petani, misalkan, hati-hati. Jangan mengatakan hasil panennya bagus, ternyata tidak bagus. Insya Allah, siapa yang jujur, insya Allah Allah akan meridhoinya. Siapa yang jujur bakal mujur. Walaupun kadang kita sebagai manusia, termasuk saya sendiri, ya. Ini kan dunia, kita butuh makan, kita butuh apa? Tapi jangan khawatir. Dunia itu seperti kita mampir ngombe dalam bahasa Jawa. Tahu-tahu saya sendiri sudah umur sekian. Padahal dulu kita masih ingat gimana kita dididik orang tua kita, gimana kita masih disusui oleh orang tua kita. Tetapi saat kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan hasil di akhirat yang sangat bagus. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memberikan isyarat bahwa wa tazawwadu fa inna khairaz-zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita diminta untuk memiliki bekal takwa sebelum kita meninggal dunia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan meninggal wa antum muslimun. Sementara kamu belum muslim, sementara kamu belum bertakwa. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di hari kemenangan ini, di hari Idul Id yang suci ini, mari kita bersama-sama untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, tadi takwa adalah hati-hati. Kalau tadi kita berjalan di tengah kegelapan, di bawahnya ada duri, kita hati-hati. Hati-hati agar apa? Agar tidak terkena duri. Begitu juga dengan kita. Ketika kita hidup di dunia, kita berbekal takwa, kita juga harus hati-hati.
Guru ngajarin ilmu ke siswa, hati-hati. Agar apa? Agar tidak berdosa. Kita memerintah tetapi diri kita tidak melaksanakannya. Itu kalau istilah Jawa itu damar lilin. Menerangin orang, dirinya hancur. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Misalkan kita sebagai pedagang, timbangannya tidak full. Naudzubillah. Jangan meraih keuntungan di dunia yang fana ini. Ingat, dunia adalah sementara. Yang kekal adalah akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa sebulan penuh, yang mana Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Bagi siapa? Bagi kita yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa? Ya tadi, untuk menuju titel takwa. Kemudian takwa itu untuk apa? Untuk bekal kita mati. Agar apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, memberikan kita ridho. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa, kita gembira, kemudian kita melaksanakan puasa tersebut dengan hati yang ikhlas. Dengan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, Allah melalui Rasulnya telah berjanji kepada kita. Apa janjinya? Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa yang lalu. Dan kita berharap dosa-dosa setelah ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, bukan karena tetangga ya, bukan karena siapa-siapa, karena iman, wahtisaban, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu. Ghufira itu adalah diampuni, lahu orang tadi. Ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang telah berlalu. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ini, hati-hati. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, insyaallah diampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Insyaallah kita akan diampuni ketika kita berpuasa dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tarawih, kita tadarus, kita tilawah, kita sahur, kita tahajud, kita qiyamul lail. Tetapi kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada tetangga, ada saudara, ada orang tua, ada anak-anak, ada paman bibi kita, ada kakek nenek kita, ada sepupu kita, ada saudara-saudara lainnya, dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, An Hurairah annahu Rasulullah SAW qol Futiha abwabul jannah yaumal isnain wa khamis, bahwa
pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW di hari itu dianjurkan kita untuk berpuasa. Selanjutnya, fayughfaru likulli abdin la yusrik billahi syai'an. Bahwa setiap hamba Allah akan diampuni dosanya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun itu. Makanya hati-hati saat kita beribadah, kita jangan karena orang lain. Ada namanya syirik khafi, ada yang namanya syirik ringan, syirik gede. Khawatir saat kita berpuasa atau saat kita beramal agar dipuji, agar disanjung. Naudzubillah. Itu termasuk riya. Riya itu mendekati syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahmannya, dengan sifat Maha Pengampunnya akan mengampuni semua dosa hambanya. Akan tetapi ketika naudzubillah syirik, Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada kita. Illa rajulan kanat bainahu wa baina ahihi syahna'un. Allah tidak akan memberi ampunan bagi mereka yang di antara hati mereka ada sikap atau perasaan kebencian, permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Fayuqalu angdiru hadaini hatta yastolihan. Pengampunan akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka saling bermaaf-maafan. Makanya di hari yang penuh dengan kegembiraan ini, di hari yang penuh dengan rasa lapang dada di antara kita, mari kita bersama-sama untuk saling memaafkan, untuk saling memberikan pengampunan agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lengkap sudah saat dosa kita hablum minallah diampuni, hablum minannas diampuni, maka kita akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan redaksi lainnya mengatakan bahwa illal muhtajiraini, bagi mereka tidak tegur sapa, bagi mereka yang diam-diam. Naudzubillah min dzalik. Makanya pada hari ini ya, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling memberi pengampunan. Bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah juga diperintahkan khudil af, berilah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahlah dengan kebaikan, wa'rid anil jahilin, dan silahkan kalian kita semua berpaling kepada mereka-mereka yang bodoh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri itu adalah hari kemenangan setelah kita berpuasa. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan setelah kita bermaaf-maafan, semoga dosa di antara kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sepakat untuk berhijrah dari kejelekan menuju kepada kebaikan. Yang sebelumnya bermusuh-musuhan, setelah ini kita damai, kita saling menghormati, kita saling rukun, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita sudah berpuasa 1 bulan, tetapi yang kita dapatkan hanya lapar dan dahaga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Berapa banyak yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa melainkan hanya rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan, semoga saja ini menjadi renungan kita. Kita hidup di masyarakat penuh dengan ciri-ciri khasnya masing-masing. Setelah kita sholat Id, kemudian khutbah, kita pasti mengadakan yang namanya halal bihalal. Jangan sampai halal bihalal tersebut menjadi rutinitas belaka. Maksudnya apa ini? Lisannya hanya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Akan tetapi hatinya tidak benar-benar memaafkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana agar hatinya bersih? Solusinya hanya satu. Kita jaga telinga kita. Kita jaga mata kita. Kita jaga mulut kita. Ketika ada orang berbuat apa, anggap saja kita tidak melihatnya. Khawatir ketika melihat kita menjadi dengki. Apalagi kalau, wah tuh, beli mobil baru tuh, uangnya dari mana tuh? Ada rasa dengki. Wah tuh, panen tuh, tapi kita nggak dapat apa-apanya tuh. Rasa dengki. Kalau seperti itu, khawatir Allah tidak akan mengampuni kita. Termasuk kita jaga lisan kita. Jangan sekali-kali memfitnah, mengadu domba, menyebarkan berita hoak. Tahu nggak? Si anu baru ini loh, ini nih. Gitu. Nah, maka ketika ada orang lain yang mencoba bergibah, menceritakan kejelekan orang lain kepada kita, kita katakan, maaf ya, saya nggak tahu, atau kita kabur saja. Rasulullah SAW telah menyunnahkan ketika sahabat Nabi pernah bercerita tentang keburukan sahabat lainnya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maaf ya, saya tidak mau mendengarkannya. Kenapa? Saya keluar. Saya mencintai sahabat-sahabat saya. Agar apa? Tidak ada pikiran negatif di pikirannya, tidak ada perasaan negatif di hatinya. Makanya, kalau kita memang benar-benar umat Rasulullah, kita coba bersama-sama untuk menteladani Rasulullah. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah hati kita akan bersih. Telinga kita bebas dari berita-berita yang hoak, berita-berita yang menyakitkan hati kita.
hati kita akan bersih. Sehingga yang namanya halal bihalal itu ya benar-benar halal bihalal, saling memaafkan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kasus juga nih. Semoga saja ini menjadi renungan bagi kita semua. Bahwa kita hidup tidak sendirian kan? Kadang kita dengan tetangga kita aman. Tidak ada cekcok, tidak ada permusuhan. Akan tetapi karena harta warisan, adik kakak bermusuhan. Wahai adik kakak, jika memang orang tua meninggalkan harta warisan, jangan sampai tali persaudaraan kalian hancur. Misalkan saja di antara kita jadi korban, biarkan saja harta kita diambil oleh saudara kita. Kita niatkan amal. Kita jadilah lebih dewasa. Misalkan kita sebagai adik, nggak apa-apa, diambil kakak saya. Amal. Sekuat tenaga kita hindarkan perpecahan. Karena apa? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga mereka yang memutus tali persaudaraan. Semoga saja ini menjadi renungan bagi kita. Kemudian, karena pernikahan. Sebelum nikah, adik kakak saling sayang menyayangi, saling menghormati. Setelah nikah jauh, wahai para istri-istri yang solehah, izinkanlah suami menjalin silaturahmi kepada saudaranya. Wahai suami-suami yang soleh, izinkanlah istri antum untuk bersilaturahmi kepada saudara-saudara antum. Bersilaturahmi kepada orang tua antum semua. Jangan sampai kita menjadi penghalang suami kita atau istri kita bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya atau bahkan memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim dengan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Dua fenomena itu sering terjadi di antara kita. Dan pada kesempatan kali ini, semoga saja ini menjadi renungan bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin wal hadirat sekalian. Kalau memang istri kita seperti itu, atau suami kita seperti itu, kita terus minta ampun kepada Allah agar suami kita, istri kita sadar. Jangan sampai setelah pernikahan hubungan antara adik kakak dan sebagainya hancur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian fenomena selanjutnya adalah bapak atau ibu yang tidak adil. Kita sering melihat orang tua yang saat mengasuh atau mendidik anak-anaknya, anak-anak tersebut merasa tidak adil. Makanya si anak silahkan jangan tergoda dengan rayuan setan. Pertama, setan itu akan membujuk kepada orang tuanya atas ketidakadilan tersebut. Setelah orang tuanya berhasil dirayu untuk mendidik secara tidak adil, si anak ikutan digoda. Tuh, bapak ibu kamu nggak adil kan? Kamu diberi celana lebaran ini, kamu nggak diberi. Tuh, mobil dia bagus. Kita sebagai anak jangan ikutan tergoda. Atau bahkan masalah-masalah sepele.
dikasih uang jajan atau sebagainya. Itu kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah dewasa, fenomenanya lebih kompleks. Makanya, mari kita sebagai anak untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak tergoda, sehingga kita terus menjalin hubungan silaturahim dengan sanak saudara kita. Kemudian fenomena selanjutnya itu adalah perbedaan ibu atau ayah. Misalkan istri sudah meninggal, kemudian si bapak menikah lagi. Atau sebaliknya, suami meninggal, istri nikah lagi, padahal sudah punya anak. Lalu menikah dengan duda atau janda yang punya anak pula. Yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Ngapain saya menghormati dia? Toh dia bukan seibu dengan saya. Ngapain saya mencintai dia? Toh dia bukan seayah dengan saya. Jika memang kita berada di posisi itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga tali persaudaraan kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur kita yang panjang dan berkah, dan rezeki kita juga lancar. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri ini, silaturahim ini menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai halal bihalal menjadi rutinitas belaka tanpa adanya renungan. Hidup di dunia itu hanya sementara. Makanya setelah Ramadan ini selesai, mari kita tetap biasakan ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, tetap kita laksanakan. Sholatnya rajin, tadarusnya rajin, tahajudnya rajin, dan sebagainya. Hingga akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبات والحرام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum idan wa sa'adatan lil muslimin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabi sayyidina Muhammadin wa 'ala azwaji sayyidina Muhammadin wa 'ala ansari sayyidina Muhammadin wa 'ala tabi'i bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil tanzilih
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita terus berusaha menjaga tali silaturahim kita. Apapun yang terjadi, kita kedepankan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Apapun yang terjadi, kita berusaha untuk terus baik, untuk terus menjaga hati kita, agar hati kita turut gembira dengan adanya hari Idul Fitri ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal aidin wal faizin, orang-orang yang suci dari dosa, dan kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Makanya mari kita berdoa bersama-sama, semoga khususnya desa ini menjadi baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'atana wa dzurriyyatina wa qarabatana wa talamidana wa asdiqaina wa ustadina wa iqribaina min ahlil ilmi wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wa janna min ibadikal muttaqin wa janna min ahlil qur'anil azim wa janna min ahli sunnah wal jamaah wa janna min ahli la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah wa salama wa nawwir qulubana bi nuril imani wal islam wa qina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.